Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini kita tidak bahas mengenai IHSG karena hari ini libur ya. Dan kemarin sorry saya belum upload atau tidak update. Kemarin tuh ada kesibukan. Jadi oke lah, kita update hari ini. Kita bahas mengenai ini. Saya tertarik dengan pernyataan ini karena di teman-teman saya itu juga beberapa ada yang komen. WBSA itu HSC, nggak kapok-kapok pejabat BEI bikin kesal lagi MSCI. Nah, benarkah MSCI itu kesal ke kita karena ini, gitu ya? Nah, hari ini kita coba diskusi lah. Tapi gini, apa yang disampaikan Bang Tres Haryadi ini itu sebenarnya menurut saya ini malah kebalikan. Justru WBSA ada HSC itu membantu MSCI. Sebelumnya tidak pernah diberikan seperti ini sehingga dia itu kena trap. Seolah-olah merasa kena trap. Nah, sekarang bursa itu lebih tegas ketika ada saham yang high share concentration list ini atau kepemilikannya terkonsentrasi di pihak tertentu saja, dia bisa share bursanya sehingga MSCI pun bisa memakai data itu dan mengevaluasi yang terjadi seperti kemarin disampaikan di brand gitu kan, DSSA dan seterusnya. Nah, ini ya. Kalau kita lihat apa yang diurusi oleh MSCI itu banyak. Mei 12 ini kemarin ya, MSCI Global Standard. Jadi dia following a change in constituent ya for the MSCI Global Standard Index. Ini sampai tanggal 29 Mei ya 2026. Summary per country per region. Jadi ada Asia Pasifik, berarti ada Australia, Jepang, Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Filipina, Taiwan, Korea, India, Cina. Yang nambah apa saja, yang di delete apa saja, ada. Dan kalau dilihat Jepang nambah itu cuma 3, yang di delete 14. Australia nambah 1, yang di delete nggak ada. Hong Kong tidak nambah, delete 1. Malaysia tidak nambah, delete-nya 6. Indonesia nggak nambah, delete-nya 6. Filipina tidak nambah, delete 1. Taiwan nambah 1, delete 7. Korea tidak nambah, delete 3. India nambah 5, delete 4. Cina nambah 22, delete 24. Artinya apa? Sebenarnya Indonesia kalau dibanding-bandingkan dengan yang lain dengan kondisi seperti ini, itu so-so saja, sama kayak di Malaysia, nggak ada nambah dan di delete 6 secara quantity. Jadi sebenarnya apakah MSCI marah? Menurut saya dia lagi bersih-bersih kondisi sekarang. Dan kita nggak bisa lugu ya dengan apa yang diumumkan oleh MSCI. Kan tidak ada garansi bahwa sebelum pengumuman di belakang layar konstituennya dia atau yang ngikutin MSCI tidak ada kata-kata atau tidak ada bocoran atau apa, kan kita nggak ada yang tahu. Apakah ketika ada yang di delete itu mereka sudah exit duluan terus baru mau ambil harga murah, ya kita juga nggak tahu, sehingga kita nggak bisa lugu-lugu banget gitu ngeliatin seperti ini ya. Deletion Aman Mineral, Barito Renewable Energy, Chandra Asri, Dian Sastika Sentosa, Petrindo Jaya Kreasi, Sumber Alvaria Trijaya. Ini dari indeks MSCI atau indeks yang global ya, Global Standard Index. Nah, selanjutnya ada yang small standard cap ya, small cap ya, MSCI Global Small Cap Index. Ini sama nih 29 Mei. Apa saja yang berubah? Banyak. Di Australia yang nambah 10, delete 5. Jepang ada lagi 3222. Hong Kong 32, 43 Malaysia, Indonesia 113. Filipina 11, Taiwan 1512, Korea 267, Thailand 21, India 1429, Cina 1119, Singapura 21. Ya, yang di delete itu. Dengan kondisi begini kan banyak juga yang diurusin sama dia. Europe ya. Kemudian ada Amerika,
ada Australia, Jepang, Indonesia. Nah ini Antam Deletion, Astra Guru Lestari yang kemarin ya. Bang Aladin, Bumi Serpong Damai, Dharma Satya, Industri Jamu Farmasi, MIDI Utama, Mitra Keluarga, MNC Digital, Pabrik Jiwi Kimia, Pacific Strategic Vinyl, Sawit Sumber Mas, Triputra Agro. Ini beberapa saham mungkin kemarin nggak saya review, tapi untuk yang sudah ada di berita ya, karena kemarin saya nggak ngelihat di dokumen ini, saya hanya ngelihat di berita karena pada waktu itu kemarin kalau nggak salah pagi-pagi ya terjadinya. Jadi saya juga nggak sempat nyari dokumennya. Nah, sekarang sudah ada dokumennya dan ya memang benar gitu. Nah, dari kondisi ini kalau dilihat apakah memang dia sebenarnya ngambek. Nah, ini loh performance-nya. Kemarin saya sudah update juga kan sebelum ini. Tanggal 30 April 2026 ini updatean untuk MSCI Indonesia Index ya. 2025 performance-nya dia itu minus 2,75%. Sedangkan di emerging market yang lain itu plus 33,57. Jadi gimana? Termasuk MSCI ACWI IMIA. Ini apa nih? Nggak ngerti saya. Tapi prinsipnya adalah ketika dibandingkan seperti ini itu kalah di Indonesia. 2024 tambah parah. Di MSCI Indonesia minus 12%, di emerging market bisa plus 7% dan 16,13%. Nah, baru 2023 itu so-so, 2022 ini juga so-so, 2021 so-so. Ini pada waktu kemarin belum banyak saham-saham konglo sepertinya 2023-2022. Nah, sejak 2024, 2025 banyak saham yang konglo ya. Sehingga mungkin dia juga berbenah MSCI-nya. Nah, kalau ngelihat kondisi seperti ini ya wajar sebenarnya Indonesia di periode sekarang atau di tahun ini itu banyak perusahaan-perusahaan yang di reset. Ini untuk MSCI Indonesia, belum yang small cap. Nah, kalau small cap agak lebih mendingan nih. 2025 ini performanya plus 33. Emergingnya juga 33 ya. Baru 2024 minus 10. Di emergingnya 7,5. 2023 minus, 2022 minus. Lah kalau lihat performa di Indonesia sebenarnya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu enggak terlalu bagus itu loh yang small cap. Kemudian yang ini juga enggak terlalu bagus. Ya, 1 tahun, 3 tahun, 3 tahun minus, 5 tahun minus, 10 tahun minus. Apa-apa aja sahamnya ya ini BCA, BBRI, Bank Mandiri, Telkom, Astra International, Aman Mineral. Ini yang kemarin di delete nih, Chandra Asri di delete. Nah, ini adalah kondisi yang global. Kemudian yang small cap ada Merdeka Cooper Gold, Aneka Tambang, Indofood, Bumi Resource, Energi Mega Persada, Indah Kiat, Alam Tri Resource, Adro, perusahaan gas negara ya, Pegas, Adro Andalan, Kalbe Farma. Ya anehnya sih, lucunya ya, di sini Goto nggak di delete nih Goto. Padahal sebenarnya busuk juga ini harga sahamnya kan, naik turunnya ya naik turun di bawah. Tapi anehnya nggak di delete sama MSCI, nggak keluar dari situ. Nah dengan hal-hal yang seperti ini kan kita nggak bisa lugu-lugu banget nanggepinnya kan. Jangan-jangan ada apa dengan Goto gitu. Tuh 50 kah harganya. Jadi apa yang dilakukan oleh bursa kepada WBSA itu justru mendukung yang dimau oleh MSCI. Sebelum dia masuk indeks, bursa sudah kasih wanti-wanti. Itu HSC loh, gitu. Jadi kalau sudah begini, artinya MSCI nanti bisa mengkonfirmasi, oh ya oke. Kalau gitu, nggak saya masukin ke list. Walaupun dia masuk kriteria, free floatnya bagus, transaksinya bagus, market capnya bagus. Tapi kalau nggak ada diginikan, seperti yang sebelum-sebelumnya, itu yang membuat MSCI marah. Kira-kira gitu. Jadi supaya nggak salah tafsir, nanti malah seolah-olah nanti malah menghujat bursa gitu. Padahal sebenarnya MSCI pengennya kayak gitu. CLPI bang, CLPI sih masih bagus ya.
terakhir hari Rabu harganya 1635. Ya saya ngitung sih harga wajar masih 1800 gitu. Tapi ini berdasarkan 2025 performance ya, bukan 2026 ya. Kalau 2026 mungkin beda nih. Ya, posisinya 222 ya bisa ke 201 atau 224. Ya, kalau 201 ya sekitar 9,3%. Kalau 224 ya sekitar 10,4%. Dengan payout ratio 76. Cuma harganya CLPI memang sudah ada di atas. Nah, kalau CLPI seperti ini, posisi ada di atas seperti ini, ya potensi turun nggak? Ya semua punya potensi. Kalau turun itu semua punya potensi. Tapi di harga sekarang CLPI itu juga masih lumayan murah kalau pakai skenario dividend investing. Nah, kalau technical ya ini sudah lumayan ya, bergerak dari harga 1000 ke 1600. Sempat tidur kan dia di 1000-an. Sideways terus nih 1000-an. Naik pada waktu mau dividen saja, dan sekarang posisinya naik tinggi sekali, transaksi juga mungkin kayaknya nambah dia transaksi hariannya. Ya walaupun masih 200-an lah. Tapi sebenarnya itu masih belum terlalu besar. Yaitu untuk CLPI. TPM aku minus 10 juta. Ya oke, Bang. Artinya abang punya banyak di situ kalau TPMA minus 10 juta. Ya kalaupun minusnya ini adalah berapa nih? 13%, 10% aja. Paling enggak abang pegang 100 juta kan? Bang Fadil ya. Ya semoga TPMA sudah bisa rebound ya. Karena kondisi kuartal 1 emang nggak bagus. Net income-nya nggak bagus. Dari 27 ke 3 gitu untuk TPMA. Tapi di atasnya komen begini, di bawahnya ada komen tuh Pak Kang Ivan Santoso. BBRI minus 17%, bodo amat. Yang penting dividen cair. Jadi ada dua sudut pandang yang berbeda. Kenapa ini saya angkat? Yang satu ketika minus dia panik, pengennya adalah capital. Yang satu minus, bodo amat. Yang penting dividennya cair. Jadi ini posisinya kan nanti dividen cair bisa jadi di average down. Dibeli lagi gitu. Yang Bang Fadil ya saya nggak tahu apakah panik ataukah ini dibiarin, kita nggak ada yang tahu. Cuma ya di market itu selalu ada sudut pandang yang berbeda. Jadi dengan sudut pandang yang berbeda itu terbentuklah harga. Karena kalau sudut pandang kita sama, nggak mungkin akan terbentuk harga. Nggak ada orang yang jual, nggak ada orang yang dapat barang. Mau beli juga nggak ada, orang semua jual semua. Jadi nggak ada yang beli. Maka perbedaan sudut pandang itu butuh, penting-penting juga perbedaan sudut pandang. Jadi ya nggak apa-apa kalau kita berbeda dalam menentukan bagaimana kita bertindak di market. Pas turun ada yang cut loss, pas turun ada yang average down. Nah tergantung performanya nanti, tergantung masing-masing maunya seperti apa. Karena ukuran orang itu kan beda-beda gitu. Saya kira cukup ya untuk pertanyaan-pertanyaan hari ini. Yang lain nanti kita tambah atau nanti kita bahas di lain waktu. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau join member. Jangan lupa di subscribe ya, join di membership. Nanti akan dapat updatean terus-terusan ya terkait dengan screener yang ini. Ya ini ada beberapa ratus saham lah yang ada di situ dan kita pilih yang terbaik aja. Ya seperti yang di info Bang Danang nih, Ponorogo nih. Saya pegang 15 emiten, 10 subsektor, semua dari screener dari Mas Arif. Alhamdulillah, yang merah hanya 4 emiten, yaitu LPIN minus 5, LPPF minus 2, Toto minus 1, TPMA minus 0,97. Overall Porto masih floating profit 8,7%. Masih mau jual TPMA atau TP tipis untuk average down Toto. Jika berhasil terus TP tipis Toto untuk average down LPPF. Begitu seterusnya sampai hijau. Semua baru kemudian dana untuk average down tersebut dialihkan ke tabungan strategi gado-gado versi saya. Doakan sukses. Kita doakan sukses ya. Nah, hal-hal yang seperti ini itu keputusannya atau cara pengambilan keputusannya itu pasti berbeda setiap orang. Bang Danang posisi begini, apa yang saya sampaikan dia ngambil keputusan sendiri pada waktu mau membeli. Ada orang yang saya bikin video gini juga memutuskan, tapi bisa jadi titik
belinya itu berbeda. Ada yang mau pengennya adalah beli pas waktu breakout, ada yang pengen beli itu pas waktu ada di bottom atau di support, ada yang beli ketika ada sideways, macam-macam. Nah, karena macam-macam itulah terbentuk harga dan itu wajar. Nah, kita nggak perlu berdebat masalah itu, semua punya caranya masing-masing. Yang penting semuanya merasakan cuan di ukurannya masing-masing dan tentu ada disclaimer on di sini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.